Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, itulah kata, itulah kalimat yang sepantasnya membasahi lisan seorang hamba yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai salah satu tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita. Kita dapat bangun dari tidur kita. Kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya sampai kita tidur kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita segala nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita. Namun sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Di ayat lain mengatakan di dalam Quran surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Maka dari itu marilah kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari bangun tidur kita sampai kita tidur kembali. Lanjut daripada itu, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang rela meninggalkan istri dan anaknya demi menegakkan kalimat la ilaha illallah di atas permukaan bumi. Beliau adalah seorang nabi yang rela menangis di setiap malamnya, berdoa demi kita sebagai umatnya. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersalawat kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita diwajibkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Sebagai muslim, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kita menambah pengetahuan kita. Kita mencari ilmu, kita menambah wawasan kita. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan bahwa thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Perlu kita ketahui bahwa ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Seseorang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Seseorang bisa membedakan yang halal dan yang haram. Ilmu menjadi bekal utama kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, menjalani kehidupan kita di dunia sekaligus menjalani kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Hadirin yang berbahagia, namun dalam menuntut ilmu kita tidak dapat memisahkan antara menuntut ilmu dengan adab dan akhlak kita. Yang paling utama adalah bagaimana kita menghargai guru kita, bagaimana kita menghormati guru kita. Guru adalah seorang pembimbing, orang yang mengajarkan kita, orang yang mengarahkan kita dari ketidaktahuan
sampai kita paham terkait dengan kehidupan dunia dan dengan kehidupan akhirat. Orang yang selalu memuliakan kita di dalam perspektif Islam, kedudukan guru sangatlah mulia. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Aku adalah hamba bagi orang yang mengajarkanku walaupun satu huruf." Perlu kita ketahui bahwa menghormati guru bukan hanya ketika kita di dalam kelas, bukan hanya ketika kita berada di ruang persekolahan, di ruang perkuliahan, tapi ketika kita di luar sana, ketika kita bertemu di jalan, kita menyapa guru kita. Ada beberapa poin yang menjadi salah satu bentuk dalam menghormati guru. Bagaimana kita mendengarkan dengan baik saat guru kita menjelaskan. Bagaimana kita tidak memotong pembicaraannya saat beliau sedang menyampaikan argumentasi. Bagaimana kita bersikap sopan dalam ucapan dan perbuatan. Bagaimana kita mengamalkan ilmu yang telah diajarkannya. Karena seberapa banyak pun ilmu yang kita dapat, setinggi apapun gelar kita, sebanyak apapun gelar kita, sebanyak apapun pengetahuan dan wawasan yang kita miliki, ketika kita tidak bisa menghargai guru kita, ketika kita tidak bisa menghormati guru kita, maka ilmu yang kita pelajari tidak akan bermanfaat. Kaum muslimin yang berbahagia, ilmu yang dipelajari tanpa adab tidak akan membawa keberkahan. Banyak orang yang mengatakan bahwa dahulukan adab daripada ilmu. Tapi kalau saya begini, kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita tidak berilmu, kita tidak akan bisa mana adab baik dan mana adab yang buruk. Saya rasa kalimat yang mengatakan bahwa dahulukan adab kemudian ilmu itu sangat keliru, karena kita tidak tahu. Tanpa ilmu itu kita tidak tahu adab. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka saya mengucapkan kepada teman-teman yang siap mendengarkan apa yang kemudian saya sampaikan, semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita, terutama anak-anak yang sering mencela gurunya, sering menceritakan hal-hal yang baik terhadap dosennya, menceritakan hal-hal yang baik terhadap gurunya. Bahkan ketika gurunya tidak ada, ketika dosennya tidak ada, dia bercerita terkait dengan kejelekan-kejelekan dosennya. Padahal berulang kali kita semua tahu bahwa mulut yang tidak bisa atau tidak mampu mengucapkan hal-hal yang baik, maka lebih baik diam. Karena peribahasa sekarang mengatakan bahwa diam itu adalah emas dan mulutmu harimaumu. Maka apapun yang kemudian keluar dari mulut kita dan itu sesuatu yang jelek, maka itu sangatlah tidak berarti dan sangat sia-sia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Untuk itu kita perlu untuk belajar dan terus belajar agar ilmu yang kita miliki lebih bertambah, dan bagaimana kita menghargai seorang guru ataupun dosen. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.